Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurapita. Nah, di sini saya akan membahas salah satu teori tokoh pemenang Nobel di bidang ekonomi, yaitu Arthur Lewis pada tahun 1979. Teori ini pada dasarnya membahas mengenai proses pembangunan yang terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan, proses urbanisasi, pola investasi, dan sistem penetapan upah di sektor modern. Nah, Arthur Lewis ini mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara terdapat dua struktur perekonomian, yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern. Nah, perekonomian tradisional ini biasanya terdapat pada wilayah pedesaan, di mana tingkat produktivitasnya masih rendah dengan sumber tenaga kerja yang sangat banyak atau surplus. Surplus tersebut berkaitan dengan basis perekonomian yang masih tradisional, di mana tingkat hidup masyarakat masih bersifat subsistem akibat perekonomian yang subsistem pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal bernilai 0. Artinya, fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai berlakunya law diminishing of return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel yang dimana itu adalah tenaga kerja hanya akan membuat produksi menjadi menurun. Selanjutnya adalah perekonomian modern yang dimana ini biasanya terdapat pada wilayah perkotaan, di mana sektor yang paling utama di situ adalah sektor industri. Ciri perekonomian ini adalah di mana tingkat produktivitas yang digunakan itu sangat tinggi, termasuk tenaga kerja, dan tenaga kerja ini juga sebagai akumulasi modal. Hal ini menyiratkan bahwa produk marginal dari tenaga kerja masih bernilai positif atau fungsi produksinya masih belum berada di tingkat yang optimal. Dengan demikian, industri perkotaan menyediakan lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja yang ada di desa dapat memperoleh pekerjaan dengan jalan urbanisasi. Namun menurut saya, apabila tenaga kerja banyak melakukan urbanisasi, hal ini akan mengakibatkan padatnya wilayah perkotaan. Selain itu akan memberikan dampak polusi dan dampak kemacetan akibat banyaknya penduduk atau padatnya penduduk di wilayah perkotaan. Apabila kita melihat kondisi saat ini, yaitu sedang terjadi COVID-19, banyak industri-industri yang tutup atau mengurangi para tenaga kerjanya. Hal ini akan berdampak pada tenaga kerja juga karena mereka banyak diberhentikan. Namun di sisi lain, menurut saya, apabila kita dapat menyeimbangkan untuk tenaga kerja yang ada di perkotaan maupun di pedesaan, tentunya hal ini akan membuat output industri juga akan meningkat. Selain itu, tentunya kehidupan para tenaga kerja juga akan sejahtera, karena kelebihan tenaga kerja yang ada di pedesaan tersebut telah mendapatkan pekerjaan di wilayah perkotaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.